warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuvita Tari Rezeki, NPM A1D020008 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum di rumah saja dengan judul viskositas. Adapun tujuan praktikum kita kali ini yang pertama yaitu memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. 2. Memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. 3. Menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan hukum Stokes. Adapun alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu air 500 ml, minyak goreng 500 ml, sabun cuci piring 500 ml, 3 buah botol plastik berukuran 600 ml, 3 buah kelereng, karter, benang, penggaris, dan timbangan. Ditimbang massa kelereng dan dicatat hasilnya. Didapat massa kelereng yaitu 9,8 gram. Diukur bagian tengah kelereng menggunakan benang. Kemudian dipotong benang dan diukur menggunakan penggaris. Didapatkan diameter benang yaitu 5,5 cm. Kemudian dipotong botol menggunakan cutter sampai ketinggian 1 cm di atas cairan. Kemudian dipotong 2 botol lainnya dengan menggunakan ukuran yang sama. Kemudian ditimbang massa botol kosong dan dicatat hasilnya. Didapatkan massa botol kosong yaitu 9,9 gram. Kemudian ditimbang massa botol yang berisi air tadi dan dicatat hasilnya. Didapatkan hasilnya yaitu 500 gram. Diisi 2 botol lainnya dengan menggunakan masing-masing cairan yaitu minyak goreng sampai 500 ml. Dan sabun cuci piring 500 ml. Kemudian ditimbang massa kedua cairan tersebut dan dicatat hasilnya. Setelah ditimbang, didapatkan massa minyak goreng yaitu 460 gram. Setelah ditimbang, didapatkan massa sabun cuci piring yaitu sebesar 500 gram. Diukur ketinggian masing-masing cairan dengan menggunakan penggaris. Didapatkan ketinggian air yaitu 14,5 cm. Kemudian diukur ketinggian minyak goreng dan didapat hasil yaitu 14,5 cm. Diukur ketinggian sabun cuci piring yaitu 14,5 cm. Kemudian
Dimasukkan kelereng ke dalam botol yang berisi air bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch dan matikan stopwatch ketika kelereng sudah mencapai dasar botol. Didapatkan hasil yaitu 0,29 second. Dicatat hasil pada tabel pengamatan. Kemudian diambil kelereng dengan menggunakan sendok. Usahakan air tidak ikut terambil. Ulangi percobaan hingga mendapatkan 3 hasil pengamatan. Didapatkan hasil yaitu 0,15 detik. Kemudian diambil kelereng dengan menggunakan sendok dan usahakan air tidak ikut terambil. Untuk pengulangan yang ketiga dilakukan dengan langkah yang sama. Didapatkan hasil yaitu waktu sebesar 0,25 detik. Kemudian diambil kelereng menggunakan sendok. Usahakan air tidak ikut terambil. Kemudian dimasukkan kelereng pada botol yang berisi cairan minyak goreng bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch dan tekan tombol berhenti pada stopwatch ketika kelereng sudah mencapai dasar botol. Didapatkan waktu yaitu 0,15 detik. Untuk pengulangan yang kedua dilakukan dengan langkah yang sama. Didapatkan waktu yaitu 0,28 detik. Untuk pengulangan yang ketiga dilakukan dengan langkah yang sama. Didapatkan waktu yaitu 0,15 detik. Kemudian diambil kelereng dengan menggunakan sendok. Usahakan cairan minyak goreng tidak ikut terambil. Masukkan kelereng pada botol yang berisi cairan sabun cuci piring bersamaan dengan menekan tombol mulai pada stopwatch dan tekan tombol berhenti pada stopwatch ketika kelereng sudah mencapai dasar botol. Didapatkan waktu yaitu 2,56 second. Untuk pengulangan yang kedua dilakukan dengan langkah yang sama. Didapatkan waktu yaitu 2,22 second. Kemudian diambil kembali kelereng pada cairan sabun cuci piring dan usahakan sabun cuci piring tidak ikut terambil. Untuk pengulangan yang ketiga dilakukan dengan langkah yang sama. Didapatkan waktu yaitu 2 detik. Tabel pengamatan. Dengan massa kelereng 9,8 gram, diameter kelereng 0,0087 meter, dan volume kelereng 2,76 dikali 10 pangkat 6, dan massa jenis kelereng 3,555 dikali 10 pangkat 3. Tabel pengamatan 58.1. Cairan fluida, volume air 500 ml, massa air 500 gram, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Dengan dilakukan masing-masing 3 kali pengulangan dengan ketinggian air yang sama yaitu 0,145 meter. Waktu terukur untuk percobaan pertama 0,29 sekon, percobaan kedua 0,15 sekon, percobaan ketiga 0,25 sekon.
Kemudian, untuk kecepatan relatif bola terhadap fluida, dihasilkan percobaan pertama 0,5 meter per sekon, percobaan kedua 0,97 meter per sekon, percobaan ketiga 0,58 meter per sekon. Kemudian untuk koefisien viskositas yang dihasilkan pada percobaan pertama adalah 0,77, 0,40, 0,66 serta ralat mutlak yang dihasilkan yaitu 0,11, ralat nisbi 18,64%, ketelitian 81,36%. Tabel pengamatan 8.2. Cairan minyak goreng, volume minyak goreng 500 ml, massa minyak goreng 460 gram, massa jenis minyak goreng 920 km per kilogram per meter kubik. Kemudian dihasilkan ketinggian pada masing-masing percobaan yaitu 0,145 meter dan waktu terukur pada percobaan pertama yaitu 0,15 sekon, percobaan kedua 0,28 sekon, percobaan ketiga 0,15 sekon. Kemudian untuk kecepatan relatif bola terhadap fluida pada percobaan pertama dihasilkan yaitu 0,97 meter per sekon dan pada percobaan kedua 0,52 meter per sekon, percobaan ketiga 0,97 meter per sekon dan untuk koefisien viskositas yang dihasilkan adalah 0,41, 0,77, 0,20 serta ralat mutlak yang dihasilkan yaitu 0,16%, ralat nisbi 34% serta ketelitian 66%. Kemudian untuk tabel pengamatan 8.3, cairan yang digunakan adalah sabun cuci piring. Volume sabun cuci piring 500 ml, massa sabun cuci piring 500 gram dan massa jenis sabun cuci piring yaitu 1000 kg per meter kubik. Dengan dihasilkan ketinggian masing-masing yaitu 0,145 meter. Waktu terukur pada percobaan pertama yaitu 2,56, percobaan kedua 2,22 sekon dan percobaan ketiga 2 sekon. Untuk kecepatan relatif bola terhadap fluida pada percobaan pertama yaitu 0,056 meter per sekon, percobaan kedua 0,065 meter per sekon dan pada percobaan ketiga yaitu 0,072 meter per sekon. Untuk koefisien viskositas yang dihasilkan yaitu 6,82, percobaan kedua 5,92, percobaan ketiga 5,33 dan untuk ralat mutlak dihasilkan yaitu 0,58, ralat nisbi 8,89%, ketelitian 91,11%. Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan antara molekul-molekul cairan satu dengan yang lain. Suatu jenis cairan yang mudah mengalir dapat dinyatakan memiliki viskositas yang rendah dan sebaliknya. Bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. Febrianto DKK 2013 halaman 31. Salah satu sifat dari zat cair adalah memiliki koefisien kekentalan yang berbeda-beda. Kekentalan atau viskositas pada zat cair terjadi karena adanya tumbukan suatu molekul bergerak karena adanya gesekan antar lapisan material. Kecepatan aliran berbeda karena adanya perbedaan viskositas. Besarnya viskositas dinyatakan dengan suatu bilangan yang menyatakan kekentalan suatu zat cair. Viskositas yang dimiliki setiap fluida berbeda dan dinyatakan secara kuantitatif oleh koefisien viskositas, di mana untuk satuan koefisien viskositas adalah Pascal sekon. Pada viskositas ini berlaku jari-jari benda yang mengalami gesekan dengan fluida dan memiliki nilai massa jenis benda maupun nilai massa jenis fluida, sehingga berlaku persamaan P sama dengan M per V. Dan untuk kecepatan jatuhnya benda yang mengalami gesekan sehingga berlaku V sama dengan H per T. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan benda bergerak di dalam fluida yaitu viskositas dari fluida itu sendiri, di mana viskositas memiliki perbedaan nilai koefisiennya yang menyatakan kekentalan dari fluida tersebut. Semakin tinggi nilai viskositasnya, maka akan mengakibatkan benda sulit bergerak.
Ada beberapa metode dalam menentukan viskositas. Salah satu di antaranya adalah dengan metode bola jatuh. Prinsipnya adalah dengan mengukur kecepatan bola pejal dalam cairan dan terlebih dahulu menentukan parameter-parameter yang berhubungan dengan persamaan viskositas. Tissos dan DKK 2014 halaman 71. Pada pengamatan dengan menggunakan jenis fluida yang digunakan yang memiliki nilai koefisien viskositas paling tinggi adalah sabun cuci piring, di mana pada sabun didapat koefisien viskositas yaitu 6,82 Pascal sekon, 5,92 Pascal sekon, dan 5,32 Pascal sekon. Pada fluida viskositas atau kekentalan dapat disebabkan oleh gaya kohesi antar molekul. Apabila kelereng yang jatuh atau dijatuhkan ke dalam fluida kental atau viskositasnya tinggi, maka kecepatannya akan bertambah yang disebabkan oleh gravitasi bumi, sehingga akan mencapai kecepatan yang konstan atau terminal. Pada kecepatan tersebut, adanya gaya-gaya yang bekerja pada benda saat benda jatuh ke bawah, yaitu gaya berat. Dapat dilihat, yaitu W sama dengan M dikali G, serta memiliki gaya angkat, gaya atau gaya Archimedes, dan gaya Stokes yang melawan ke arah atas. Ketiga gaya tersebut memiliki posisi yang sama atau seimbang, yaitu 0 dari semua nilai ketiga gaya tersebut. Melalui persamaan tersebutlah didapatkan persamaan koefisien viskositas yang menyatakan nilai kekentalan suatu fluida. Kesalahan yang sering terjadi pada praktikum ini yang pertama yaitu ketidaktepatan dalam menghitung waktu dan ketidaktepatan dalam menentukan satuan dalam satuan SI. Untuk itu harus teliti dalam menghitung nilai yang mungkin membutuhkan ketelitian tinggi. Kesimpulan, praktikan telah memiliki keterampilan praktikum viskositas dengan dibuatnya video ini serta melakukan praktikum di rumah saja. Saat benda jatuh ke bawah, yaitu gaya berat, serta memiliki gaya angkat atau gaya Archimedes dan gaya Stokes yang melawan gaya ke arah atas, ketiga gaya tersebut memiliki posisi yang sama atau seimbang, yaitu 0 dari semua nilai ketiga gaya tersebut. Sehingga FA ditambah FF ditambah W sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan hukum Stokes didapatkan pada sabun nilai viskositasnya adalah 6,82 Pascal sekon, 5,92 Pascal sekon, dan 5,32 Pascal sekon.